tentang budaya positif. Sebelum kita memulai acara ini, terlebih dahulu kita membaca basmalah. Sebelum kita melangkah ke acara kegiatan berikutnya, mungkin ada penyampaian dari kepala sekolah tentang budaya positif. Kepada kepala sekolah dipersilakan. Yang saya hormati, kenal dengan satu teman seprofesi kita tentang calon guru kita. Satu akan menjadi lulus. Itu tentunya tentunya banyak tugas-tugas yang harus disampaikan. Salah satunya ini tadi. Ini kalau judulnya bagus sekali. Maka dari itu nanti kita berikan satu dukungan penuh, baik secara moral ya, maupun material berupa sarana, mungkin kalau moral berupa sikap kita, perilaku kita berikan satu motivasi yang kepada beliau agar mudah dalam melaksanakan pelatihan di calon guru tangga. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau dilihat judulnya sangat baik sekali. Nanti ini saya juga belum tahu materinya itu seperti apa, tetapi saya bayangkan budaya positif ini budaya positif yang ada pada lingkungan belajar. Mungkin kalau ini berkenaan dengan keamanan, rasa aman siswa. Mungkin bahan-bahan di halaman itu tidak ada bahan-bahan yang bisa mencelakai, maksudnya ya mungkin ada benda-benda tajam. Di lingkungan yang lain bisa dilihat di situ adanya coret-coret. Kalau kita lihat tentunya budaya ini belum tertanam. Kemudian saya juga tadi berpikirnya, karena saya tidak baca materinya, saya juga berpikir budaya positif ketika proses pembelajaran. Kan? Salah satunya pemberian semangat. Pemberian semangat, misalnya ada anak satu bisa menjawab, ya berikan satu aplaus. Nah, ini sudah positif sekali. Kemudian kalau anak yang menjawabnya salah, itu tidak boleh dibilang salah, tetapi ya benar, tetapi kurang tepat. Mungkin bagusnya seperti ini ya. Mungkin ada jawaban yang lain. Nah, ini. Jadi memberikan semacam semangat belajar kepada siswa meskipun kondisi siswa itu tidak bisa. Kemudian yang banyak harus kita rubah mindset kita atau pola pikir kita itu dari kebiasaan membentak. Nah, seperti itu kan. Biasa kalau ada siswa yang salah, apalagi salah, tidak tepat, itu. Nah, ini yang perlu dikurangi, perlu dihilangkan sedikit demi sedikit. Memang tidak mudah untuk menghilangkan keseluruhan, tapi mulai sedikit demi sedikit. Karena dengan kita bentak, maka dia akan menciut otaknya itu akan menciut, jadi semangat untuk mengikuti pelajaran itu berkurang. Down, ya, turun. Otomatis ada proses mengikuti proses pembelajaran, tidak semangat. Nah, seperti itu. Oleh karena itu, bagaimana kita
nanti akan disampaikan Ibu mungkin. Saya kira itu saja yang bisa kami sampaikan. Nanti jangan lupa ya, setelah ini ya, mau kami sampaikan tentang SK dari Gubernur tentang beasiswa, kemudian analisis rapot, dilanjutkan dengan PBD. PBD nanti akan kita ketemu. Kemudian lanjutkan bagaimana persiapan besok mau di SD. Oke, saya kira hal itu. Mohon maaf bila ada kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kepala Bapak Pak Endang Dianto sebagai Kepala Sekolah yang sudah membuka tentang budaya positif. Nah, sekarang kita lanjutkan. Sebelum saya memulai sampai ke materi, diperhatikan di sini adalah pertanyaan pemantik. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah setuju hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Tidak. Ya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini nanti pertanyaan ini akan menyangkut ke dalam materi. Tadi sudah ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Nah, sebelum ke sini kita akan melihat materi tentang budaya positif. Di sini topik di sini ada 6. Yang pertama, disiplin plus positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan atau restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Dan keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi 5, posisi kontrol. Dan yang keenam, restitusi segitiga. Sudah. Lanjut. Di sini yang pertama kita bahas adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sekarang saya akan bagikan kertas dan kertas itu Bapak Ibu akan tulis benda apa yang sangat berharga buat Bapak Ibu. Kemudian nanti kertasnya digunting, kemudian akan dikepal kertasnya. Kecil aja nggak apa-apa. Tuliskan benda apa? Apakah dia berbentuk emas kah? Atau apakah yang paling sangat berharga? Benda yang paling berharga buat Bapak Ibu. Harus benda ya? Ya, boleh benda. Selain benda boleh sifat apa? Pokoknya harus benda. Benda apa? Pokoknya benda itu apakah emas kah? Atau motor kah yang harus dipertahankan? Mobil kah? Rumah kah? Cuma tulis saja bendanya. Ya, tulis saja. Nanti kalau sudah ditulis, kertasnya dilipat. Boleh benda yang paling disuka? Pokoknya ya Pak, pokoknya paling Bapak suka benda apa? Benda apa yang Bapak suka? Benda hidup. Dan kasih tahu. Benda hidup. Boleh yang Pasangan muda. Sudah ya Bapak Ibu. Kemudian kertas ini simpan di tangan. Kemudian tangan apa yang paling terkuat? Tangan kiri atau tangan kanan? Kemudian berpasangan. Separuh sama Bapak. Salah satu akan memegang benda itu dengan keyakinan kuat, memegang benda itu. Dan salah satu temannya, bagaimana caranya supaya apakah
Apa katanya? Ibu, Au. Ya. disatukan nggak kita punya? Ya Allah. Dibujuk. Bagaimana siapa yang ingin bercerita? Adakah yang bisa membuka kertas ini dari tangan kita? Apakah kalian akan mempertahankan benda berharga tersebut? Saya Walaupun pertahankan. sebagai suami istri ya. Walaupun sebagai suami istri apakah bisa dipertahankan? Konten untuk ibu Pak Indra. Kekuatan fisik ya. Saya kerja kekuatan fisik. Bukan yang mempertahankan ya Pak. Udah mau. Nggak mau, oke. Kami juga nggak mau ya Bu. Kenapa kalian tidak mau? Kenapa Pak yang kita mempertahankan benda yang ada di tangan Bapak? Karena ini memang yang saya harapkan ini. Nah, yang Tapi saya sebetulnya mau kasih. Karena ini juga cita-cita kami berdua. Uji kontennya untuk mereka berdua. Ibu Ida tadi, apakah tangan Ibu Ida ada dibuka sama Ibu Fatima? Bukan. Dia berpisah. Nggak bisa dia Nggak bisa buka. direbut. Nggak bisa direbut. Bapak, bisa direbut tadi. Saya mau kasih Bu, cuma belum ada penawaran. Kita nggak mau itu. Kita 1 juta. Bu Kris sama Bu. Nah, Udah ya. tadi Ibu Kris sama Walid. Saya Iya, iya, iya. Jadi digantinya. Sudah ya. Sekarang ini adalah sebuah posisi kontrol buat kita sebagai guru. Kita sebagai guru harus bagaimana kepada murid kita. Kita asal murid kita karena murid itu masuk ke dalam kelas kita, masuk ke dalam itu masih secari kertas putih, belum tergores. Jadi kita sebagai guru bagaimana supaya kita mempertahankan murid kita. Pertama, bagaimana kita mendidik murid kita dari awal sampai dia bisa. Inilah artinya posisi kontrol yang kita pegang ini adalah, walaupun ini adalah sebuah benda berharga, tapi anggaplah ini adalah murid kita yang kita pertahankan supaya murid kita mempunyai karakter yang bagus untuk ke depan. Setuju? Luar biasa. Terus Melis ada tuh nanti di rumah apa itu Pak? Dari tahun ya. Sudah ya tadi ya Bapak, nggak usah Sudah. ribet-ribet ya. Sudah. Nggak usah lagi. Kira mau dibuka apa isinya? Antara mereka sama Melis yang tahu nanti. Aku nanti aja tertutup. Nggak usah dibuka apakah ini, apakah isinya, apakah nantilah masing-masing yang membuka. Apa tadi itu? Apa ya? Pasti penasaran dengan teman apa yang tadi yang dituliskan. Sudah tahu. Jangan-jangan Di sini tidak sesuai cita-citanya dengan saya. adalah makna. Sudah ya Bapak Ibu. Sudah ya. Kita lanjut ya. Nanti kita lanjutkan Apa muridnya? di belakang lah kita akan lanjutkan. Silakan Pak ya. Belakang lah kita akan lanjutkan. Sekarang di sini adalah apakah makna disiplin. Dan Bapak Ibu adakah yang tahu disiplin? Apakah itu disiplin? Biasanya disiplin itu karena kita datang terlambat atau karena kita tidak memegang sepatu ya. Kalau disiplin menurut Bapak itu disiplin itu apa? Disiplin menyesuaikan diri dengan aturan yang sudah disepakati. Menyesuaikan diri dengan aturan yang disepakati. Ibu ini apa tadi? Oh, berarti peraturannya yang harus dipatuhi ya. Oh ya. Manis. Tata tertib. Ya ya. Sekarang di sini tadi ada yang mengatakan disiplin itu kita ikuti aturan. Ada yang mengatakan kita ada tentang kesepakatan. Kita mengikutinya. Nah, sekarang di sini disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar untuk berdisiplin. Misalnya kata disiplin di sini juga adalah dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin
ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi tidak selamanya disiplin itu, misalnya dia datang terlambat, tidak selamanya itu, oh kita langsung, kamu tidak disiplin. Tidak. Misalnya disiplin itu, kita harus mengetahui kenapa dia datang kenapa, apa penyebab dia datang terlambat. Kita tidak langsung mengatakan kepada anak tersebut, kamu tidak disiplin. Jadi kita harus mengetahui apa sebelumnya sehingga dia datang terlambat. Apa penyebabnya sehingga dia hanya tidak memakai sepatu. Jangan langsung cap ini sama anak kita. Langsung kita, jangan langsung kasih gaun anak kita. Jadi kita bertanya sama anak kita bagaimana, apa penyebabnya sehingga dia tidak disiplin. Nanti akan lanjut ke berikutnya. Jadi disiplin budaya di sini adalah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah bukan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan dia. Kita lanjut. Di sini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Di sini nilai-nilai kebajikan universal adalah sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, kritis, berkegiatan global, bergotong royong dan kreatif. Mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu ya, sudah pernah mendapat materi tentang profil pelajar Pancasila. Jadi saya akan lakukan saja ya. Nah, sekarang kita masuk kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Lanjut. Nah, sekarang di sini teori motivasi perilaku manusia. Seandainya kita sebagai guru, hal apakah yang kita pilih di sini? Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman di sini. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Misalnya menghindari ketidaknyamanan di sini. Misalnya kita datang ke sekolah lambat. Apakah yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu dari kita ya. Apa yang terjadi pasti kita akan berpikir. Sama juga dengan murid kita. Kalau dia pasti lambat, bilang apa ya yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Disinilah dalam bentuk penghargaan di sini. Saya juga selama ini yang saya lakukan itu baru saya menyadari semenjak saya membaca materi ini, ternyata memberikan penghargaan itu sebenarnya itu membuat anak-anak itu bukan karena dari potensi yang dia miliki, tapi anak-anak itu semangat karena ada imbalannya. Jadi suatu saat misalnya dia di SD mendapat seperti ini, nanti di berikutnya tidak mendapat, pasti anak-anak itu akan down. Dia itu cuma untuk sesaat aja kalau mendapat suatu imbalan. Tapi kalau anak-anak melakukan untuk menghargai diri sendiri, dia melakukan karena dia ada kemauannya. Makanya dari SD sampai berikutnya dia ada kemauan, bukan karena dipaksa, tapi dari dalam dirinya sendiri. Selama ini juga saya merasa, karena di kelas 1 saya sering menggunakan kalau dapat ini, kalau cepat selesai saya kasih, ternyata itu adalah sebuah salah. Di dalam kelas saya juga, saya sudah menyadarinya semenjak saya membaca-baca materi ini. Ternyata memberikan penghargaan itu bukan tidak berupa benda, tapi penghargaan itu boleh berupa motivasi. Misalnya, itu juga suatu motivasi. Hebat, kamu dapat nilai 100, oke, good. Itu sudah suatu penghargaan sama anak-anak, motivasi sama anak-anak didik kita. Bukan cuma suatu benda atau apa yang dikasih kepada anak murid kita. Kita lanjut ya. Di sini menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap kuat memerintahkan diri sendiri. Misalnya kepada anak-anak kita. Misalnya walaupun kita merdeka, anak-anak kita tidak
tidak berpihak sama murid, namanya juga anak-anak itu tidak akan merdeka. Tapi seandainya kemauan yang kita ikuti sama anak-anak, misalnya anak-anak suka menggambar, kita ikuti. Nah, itu namanya sudah merdeka sama anak-anak. Tapi kalau kita paksa anak-anak, misalnya kita mengerjakan suatu matematika yang belum tentu dia memahami, kita memaksanya, itu tidak dikatakan merdeka buat anak-anak kita. Tapi di sini kita membuat anak-anak kita dulu kebutuhannya dulu apa sebelum kita masuk di kelas, apa yang harus kita lakukan. Misalnya dalam materi ini apa? Oh, ini kesukaan untuk anak-anak, supaya anak-anak itu apa? Supaya pelajaran yang kita berikan itu adalah berpihak kepada murid. Kita lanjut ya. Sebentar. Apa itu restitusi? Restitusi juga kita akan bahas ke berikutnya. Kita lanjut. Di sini ada 9. Saya bacakan aja ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperhatikan kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kita akan lanjut ke berikutnya. Dan ini adalah 9 ciri-ciri. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nanti kita bahas ke akhir itu restitusi segitiga. Sekarang keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Sudah pernah ada yang melakukan keyakinan kelas? Atau kesepakatan kelas? Sudah ya? Oke, sip. Jadi tujuan di sini adalah memahami pentingnya memiliki keyakinan kelas sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah sekolah atau kelas yang akan menjadi landasan dan memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah kelas. Nah, saya ada sebuah pertanyaan. Kenapa sekarang, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas? Mengapa keyakinan kelas, kenapa bukan peraturan kelas? Atau kesepakatan kelas, kenapa bukan sekarang mengatakan peraturan kelas ya? Kalau aturan kan mereka yang buat ibu, mereka merasa buat melakukan kesepakatan bersama. Tepuk tangan, ya. Ya, jadi keyakinan kelas itu adalah dua arah antara siswa dan guru. Di sini, dia membuat satu kesalahan. Saya sudah praktekkan di kelas 1. Apa kesepakatan kelas kita? Oh iya, Bu. Karena kesepakatan saya sudah ada di situ kesepakatan kelas itu melakukan apa? Membuat secara bersama-sama. Misalnya contohnya ya, kesepakatan kelas. Di sini kesepakatan kelas yang pernah saya dilakukan di kelas. Karena dia di sini akan menulis. Dia nggak bisa langsung. Di sini kita menyediakan sebuah kertas. Kita memberikan sama anak-anak. Tadi cuma terbuka. Jadi kertas ini kita berikan sama anak-anak. Kita bagi-bagi sama anak-anak. Apakah yang tidak boleh dilakukan di dalam
agama, tidak boleh berkelahi, kayak begitu aja mereka tulis. Jadi di sini saya membuat. Jadi ada di sini 6 kesepakatan kami bersama, sudah ada saya tempel di dalam kelas. Itulah kesepakatan kami. Jadi di kelas 1 kalau saya masuk, apa kesepakatannya nak? Dia akan tahu sendiri. Kenapa nak? Kenapa berkelahi? Apa sudah yang kita sepakati bersama? Oh ini. Ternyata kesepakatan kelas itu penting kita lakukan di dalam kelas. Tadi peraturan itu cuma misalnya cuma sekolah. Tata tertib ini panjang lebar tata tertibnya. Anak-anak tidak mengetahui walaupun tempel di luar, anak-anak tidak mengetahui karena sekolah yang buat panjang lebar ya Pak ya. Tata tertib sekolah. Ini karena bukan kesepakatan secara bersama, cuma kesepakatan satu pihak atau dari sekolah tanpa melibatkan anak-anak pada saat pembuatan peraturan sekolah. Jadi mungkin nanti kita bersama-sama bareng sama anak-anak peraturan sekolah itu apa supaya anak-anak juga tahu, supaya anak-anak memahami secara bersama-sama kita nanti. Kita lanjut ya. Di sini ada mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Kenapa kita harus Safety. supaya aman, tidak dapat hukuman lah, ya. Kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan? Ya, kita menjaga kesehatan kita. Nah, itu adalah suatu peraturan. Sekarang dari peraturan itu kita mendapat nilai-nilai kebajikan. Dari tidak menggunakan helm ada keselamatan. Dari menggunakan masker ada kesehatan atau tanggung jawab dan lain-lainnya. Di sini menurut dosen suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankannya dengan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Coba kita lihat di kota-kota masih ada yang tidak menggunakan helm karena itu adalah peraturan, bukan kesepakatan peraturan. Kita disuruh menggunakan masker kan untuk kesehatan karena bukan kesepakatan. Jadi dari kita dari itu adalah kesehatan itu nilai-nilai kebajikan. Kita lanjut. Di sini peraturan sama keyakinan kelas bedanya. Kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, kita kembalikan saja. Kalau peraturan tanpa kembalikan, tidak berantakan, begitu ya. Tapi kalau dia tidak bertanggung jawab, ada tidak yang tidak mengembalikan buku? Ada, karena dia tidak bertanggung jawab. Cuma kita suruh kembalikan buku, kembalikan. Tapi ada juga yang kembalikan saja bukunya, walaupun dia tidak kembalikan, bilang aja kembalikan buku. Dia tidak punya tanggung jawab. Tapi kalau dia di keyakinan kelas sudah kita buat, kalau sudah pakai buku ini harus kalian kembalikan, berarti sudah kesepakatan, berarti sudah menjadi tanggung jawabnya. Dan sampai di bawahnya ya. Di sini adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman, konsekuensi. Hukuman itu menekan hal yang negatif. Tapi kalau konsekuensi itu masih netral. Konsekuensinya itu netral. Karena itu sudah kesepakatan bersama. Tapi walaupun dia mendapat sanksi, tapi dia berbuat dengan kesepakatan bersama. Tapi kalau hukuman itu kita yang buat. Pasti anak-anak. Pasti begitu anak-anak peraturan. Tapi kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Anak menghargai disiplin. Karena sudah misalnya datang di sekolah tepat waktu karena sudah kesepakatan bersama. Lanjut. Kecil ya tulisannya. Di sini ada hukuman, ada konsekuensi dan ada restitusi. Hukuman itu adalah mendapat apa? Tadi mendapat suatu hukumannya. Yang konsekuensinya adalah negatif. Kalau ini konsekuensi adalah netral, tapi restitusi adalah
teman-teman, bertanya apa penyebabnya, atau apa, kenapa kamu berkelahi. Kita kan sudah melakukan keyakinan kelas. Apalagi keyakinan kelas kita, pasti dia akan menjawab, oh gini, oh kenapa, apa penyebabnya berkelahi. Nah pasti dia akan menjawab. Ternyata restitusi itu bagus kita lakukan karena merupakan suatu hal yang positif buat anak-anak kita. Atau saya sudah pernah melakukan restitusi di dalam kelas karena ada perkelahian antara Rifki sama si Saki. Saya bertanya pada saat itu, kenapa berkelahi nak ini? Tapi ujung-ujungnya bisa menyelesaikan dengan berdamai. Kita lanjut. Penghargaan. Jadi penghargaan itu adalah cuma jangka pendek, bukan jangka panjang. Kalau kita mengasih penghargaan sama anak-anak, itu adalah jangka pendeknya. Kedepannya, karena dia cuma mendapat imbalan, makanya dia berusaha. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan juga itu tidak efektif buat anak-anak memberi imbalan atau hadiah. Motivasi. Sebenarnya saya juga kemarin pernah sama teman-teman tidak setuju penghargaan. Sebenarnya karena memang di sini kalau sudah kita memberi hadiah, anak-anak itu semangat tidak kalau di sini. Semangat dia Pak. Semangat kalau ada hadiah. Kalau kayak pemberian penghargaan itu bagi orang-orang yang kelihatan yang punya kemampuan semangat, tapi bagi yang di luar dari menengah ke bawah itu masa bodoh jadi bisa enggak mungkin kalahkan misalnya macam begitu lah. Ya gitulah makanya. Kalau saya pernah dengar itu bilangnya sebenarnya pemberian penghargaan itu tidak efektif juga. Ya. Masalahnya orang pintar saja. Kalau yang bodohnya ya tertarik. Ya, misalnya di kelas kita, satu sudah pintar membaca, kita sudah kasih hadiah. Yang satu, dia masa bodoh. Bukan juga saya juga tidak dapat hadiah, kalau saya tidak bisa. Nah, dari penghargaan itu, mungkin kalau di dalam kelas kita, kita berikan suatu motivasi saja buat anak-anak. Misalnya anak-anak ini, Bu, ada sudah saya kerjakan Bu ini. Jangan langsung bilang, itu salah. Atau kasih bilang, oh hebat kamu nak, kamu sudah bisa, oh pintar. Tapi ini harus diperbaiki ya, kita harus memutasi dulu, jangan langsung kasih don mereka. Karena dari situlah anak-anak biasanya, salah juga, malas aku mengerjakan. Ya tidak perlu langsung dikasih salah. Saya sudah pernah di sini di kelas 1, capek sudah mengerjakan, tapi kalau dibilang, hebat kamu nak, oh pintar, tapi kamu harus begini ya, tambah ini lagi, dibimbing dengan baik-baik. Namanya memerdekakan anak, ngerti sama penghargaannya. Lanjut. Keempat ya, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Di sini ada 4 ya kebutuhannya. Di sini adalah bertahan hidup. Anak-anak itu diberi kasih sayang. Kasih sayang di sini bagaimana kasih sayang kita kepada anak-anak. Masih Bapak Ibu sudah tahu ya, jadi saya lanjut lagi kasih sayangnya berkembang anak. Penguasaan di sini. Penguasaan di sini misalnya tadi dikasih tugas, jangan langsung kasih ini, langsung kasih hebat anak-anak bisa. Itu adalah penguasaan kepada anak-anak. Di sini adalah kebebasan sama anak-anak. Kita beri kebebasan kepada anak-anak. Jangan terlalu berkesannya, tapi kebebasan di sini misalnya di dalam kelas. Karena di sekarang adalah merdeka belajar. Bagaimana caranya kita supaya anak-anak itu bebas? Itu merdeka dalam belajar. Kita memberikan permainan batu bentuk apakah sehingga anak itu bebas mengekspresikan apa yang dia mau. Karena dulu saya bandingkan dengan sekarang, dulu kita selalu menonton. Kita cuma searah, kita cuma memberikan ceramah. Jadi anak itu tidak bebas. Makanya banyak anak-anak, apalagi gara-gara kepala lala, jalan-jalan lah. Karena dia tidak ada kebebasannya untuk belajar. Tapi kalau kita memberikan anak-anak stimulus atau kita memberikan anak-anak suatu rangsana sama anak-anak, makanya anak-anak itu akan bebas dalam belajar. Sekarang kesenangan buat anak-anak. Apa yang dia sukai? Anak-anak walaupun tidak ada materi, tetap setiap hari Jumat saya kasih menggambar buat anak-anak karena itu adalah kesenangannya buat anak-anak. Walaupun tidak ada materi, saya ambil apakah gambar buat saya kasih anak-anak itu juga sudah menyangkut dengan materi. Saya
Video calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Ini A, B, C, dan D ya. Pagi anak-anak. Bagian mana? Silakan PR yang kemarin ibu berikan diletakkan di meja. A. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan kamu. Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Tapi anak-anak, hari ini ada tugas ya. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu nggak sih? Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Bagian C-nya. Buku yang A, C. Saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Terus dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kalau aku terlalu apa ya? Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Iya, Pak. Ini berarti saya dapat sanksi, Pak. Ini yang kelima. Ini, Bu. Saya mengumpulkan tugas. Maaf ya, Bu. Saya terlambat mengumpulkan tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya, Bu. Saya kalau sore bantuin Ibu jaga warung. Masa bukan kerjain tugas? Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Kadang-kadang sampai jam 8 malam, Ibu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh, gitu ya, Bu. Saya coba deh, Bu. Terima kasih, Bu. Tadi posisi kontrolnya ya, Pak. Nah, itu tadi ada 5 posisi kontrol dari A sampai E. Jadi di sini 5 posisi kontrol. Bentar. Di sini 5 posisi kontrol, di sini ada sebagai penghukum. Yang pertama bagian A itu penghukum. Sebelumnya tadi Bapak Ibu A sampai E itu kalian Bapak Ibu termasuk ke dalam yang Oke, Ibu Ida ya sebagai berarti Ibu Ida membuat orang merasa bersalah sama manajer. Ibu Fatimah, kita jujur aja. Ibu dalam bidang tersebut sebagai apa di situ? A sampai E-nya tadi. Oke, sama C. Berarti Ibu Fatimah membuat orang bersalah dan sebagai teman. Ibu Elis termasuk yang mana di antara 5 tadi? Dia adalah manajer. Dulu sebagai posisinya sebagai manajer. Ibu Riah yang kemana? Yang mana tadi? Terakhir tuh, Ibu. Karena anak-anak belum saya tanya-tanya, karena sudah ada di meja. Oh ya, bagus berarti. Malah saya ada di untuk ngerjain. Betul. Ibu Riah sebagai manajer. Ibu Kris Yang terakhir juga. yang terakhir dia sebagai manajer. Ibu Endang. Aku campur kayaknya. Ibu Endang. Ada juga manajernya, ada juga Tergantung tergantung ya. situasi. Oh, ya.
Guru olahraga tadi. Dia sebagai pemantau. Nah, di sini maksudnya penghubung di sini maksudnya di sini adalah berarti menunjuk-nunjuk sama kamu tidak melakukannya. Awas ya kalau kamu tidak mengerjakan PR. Kenapa? Awas ya kalau kamu tidak mengerjakan PR. Nah, di sini kalau sebagai membuat merasa bersalah, kamu seharusnya kamu sudah tahu ada PR. Kenapa kamu tidak mengerjakan? Nah, mengarahkannya. Kemudian di sini lagi, masa kamu tidak mau? Ingat tidak? Ibu pernah bantu kamu. Nah, dia sebagai teman. Jadi anak-anak yang merasa, saya juga, saya dari anu ibu itu aja ibu. Sudah tak kerja sampai sudah ada tidak lanjut berikutnya. Sebagai memantau, apa peraturannya? Misalnya tadi tidak ternyata guru ini sudah ada kan hanya kan kita lihat muridnya. Nah, kenapa? Karena murid di dalam kelas, oh ini yang tidak pernah pakai ini, oh ini. Nah, saya juga pernah merasakan sebagai pemantau dan ternyata sebagai guru kita diajarkan untuk sebagai manajer. Kesalahan anak-anak kita pertanyakan. Anak-anak kita akan mengajukan sebuah pertanyaan. Kenapa anak kamu seperti itu? Apa pasti anak-anak itu mempunyai suatu alasan? Kenapa tidak kayak seperti contoh yang tadi? Kenapa tidak mengerjakan PR? Pasti ada alasannya anak-anak ini. Jadi kita membuat satu rencana. Lupa. Jadi lupa itu kalau saya misalnya anak tidak mengerjakan PR karena murid anak kelas 1, saya tuliskan di bukunya biasanya ini. Dan saya tidak langsung, kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Kita sudah kasih kamu. Kenapa sih? Apa sih susahnya mengerjakan PR? Itu adalah keberadaan saya kemarin. Waktu sebelum saya mengetahui ini. Tapi karena sekarang sudah mengetahui, oh ternyata selama ini kita salah sama anak-anak. Bagaimana anak-anak bisa mengerjakan PR? Baru datang masuk di sekolah. Mana PR? Apalagi anak-anak tersebut itu terus kan pasti yang tidak ada PR-nya. Mana PR-mu? Pasti dia yang ditanya. Yang lain kita tidak tanyakan. Dan ditanyakan yang lain. Pasti kita fokus sama anak itu. Kenapa kamu tidak ada PR? Nah pasti. Tapi hanya saya sekarang, saya kumpul semua dulu. Kumpul semua tugasnya dulu. Kemudian, saya cek, ini yang tidak ada. Baru saya kerjakan PR. Saya tanyakan sama anak tersebut. Oh begini. Saya tidak langsung kasih down anak-anak. Tapi saya mencari tahu penyebabnya. Kenapa dia tidak mengerjakan PR. Karena pasti ada alasan anak-anak tersebut tidak mengerjakan PR. Kita lanjut. Segitiga restitusi. Terakhir sudah ya. Bapak Ibu ya. Segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka. Contohnya dalam segitiga ini. Di sini kita akan menstabilkan identitas. Kita akan mencari tahu siapa, kenapa anak kamu berkelahi. Kita menstabilkan. Kemudian kita akan validasi kebutuhannya apa yang dilakukan. Kamu tentu punya alasan kenapa kamu berkelahi sama dengan yang ini. Kamu ada alasan kenapa kamu tidak mengerjakan PR. Nah, kita tanyakan seperti tadi. Baru kita masukkan menanyakan keyakinan mereka. Keyakinan di sini kan kita sudah kesepakatan kelas. Jadi kita harus sepakat bersama. Nah ya, jadi besok jadi seperti yang kita mempunyai suatu rencana. Seperti yang saya sudah lakukan. Mudah-mudahan saya terputar ya. Karena pada saat itu musim hujan. Pada saat itu hujan. Jadi ada sini yang ibu saya. Oh tidak ada di sini. Bapak Ibu tidak ada di sini. Restitusinya. Kita panggil anak tersebut, jangan langsung kamu ada kesalahan. Kita panggil anak-anak tersebut dengan baik-baik, dengan membuat suatu pertanyaan. Apa penyebabnya kamu berkelahi? Kenapa kamu ada tidak untungnya kalau kita berkelahi? Kita memberikan motivasi lah, atau memberikan kata-kata lah buat anak-anak kita.
begitu. Atau kita menyangkutkan dengan keyakinan kelasnya. Kita sudah sepakat ya nak, jadi kalian tidak boleh berkelahi. Itu ya segitiga eksekusi. Dan terakhir, terima kasih. Segitiga eksekusi. Nanti saya lihatkan videonya ya Bapak Ibu. Bagikan di grup video saya tentang segitiga eksekusi yang pernah saya lakukan. Terima kasih, itu saya terima kasih tapi terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mendengarkan. Apakah ada masukan buat saya atau dari Bapak Ibu sehingga budaya positif ini bisa kita laksanakan di sekolah kita. Ada masukannya? Tinggal dipraktekkan saja. Oh, praktekan ya Pak. Siap. Suatu amanah juga. Semua ya. Siap. Semuanya Semuanya. sudah juga sih. Ya. Kalau kesepakatan kelas Terus yang lainnya ya dimohon karena kesepakatan kelas yang penting buat kelas kita. Karena kalau anak-anak melanggar, kasih tahu aja ini kesepakatan kita. Pasti anak-anak akan anak-anak akan tapi kemarin membuat kesepakatan kelas sama anak-anak. jadi saya buatkan di papan tulis itu pakai kertas karton, ya saya bagi dua, yang boleh dilakukan yang tidak boleh dilakukan. Terus mereka tulis satu-satu. Kalau sudah ada sudah ditempel di kelas. Karena Awal masuk kemarin. oh ya, begitulah yang kita lakukan. Jangan buat kesepakatan kelas kita yang buat, tapi kita bersama anak-anak membuatnya. Anak-anak disuruh naik tempel kemarin karena tidak ada yang kertas-kertas yang tempel-tempel itu pada saat saya lakukan. Jadi saya pakai kertas yang pada waktu itu saya tempel pakai lem. Jadi satu yang jadi makanya ada fotonya si Ali terus di situ karena dia yang lem kan baru tempel kan anak-anak. Karena lupa kemarin pakai kertasnya jadi saya menggunakan yang seadanya aja lah dulu. Bagaimana pun dengan keyakinan kelas terkait dengan gurunya sendiri. Ini kan begini, sering misalnya kan anak membuat keyakinan kelas kesepakatan tidak boleh terlambat, justru kebalikannya dia gurunya gitu. Dan contoh seperti itu. Misalnya saya sering berkali-kali anak-anak, misalnya sebagai pengawalan agama makan jangan sering berdiri misalnya. Tapi anak-anak Pak si Anu kok begitu, maksudnya malah guru yang jadi Anu. Jadi kita Ya betul, bagaimana? betul. Untuk begitu mungkin juga kita ya Pak membuat kesepakatan secara bersama juga. Kesepakatan kita. Jadi bukan cuma anak-anak kita membuat kesepakatan, tapi bersama-sama juga kita sebagai guru mungkin gurulah dulu ya Pak ya sebelum kita mencontohkan sama anak-anak. Betul. Saya setuju Pak dengan Pak Inang. Kita buat kesepakatan ya Pak. Karena saya juga kemarin-kemarin ya. Tapi kemarin kan sudah jam anak. Ada Pak masih kan? Saya sepakat dengan Pak Andan tadi ya. Iya. Harus apa? Diterapkan ya. Karena ini yang perlu jadi kesiapan kita. Karena ini barang baru. Yang tadinya kita memberikan satu motivasi atau semangat berupa materi atau hadiah. Nah sekarang kan tidak diperbolehkan, kan sudah bertolak Berbeda belakang. Makanya ini kan termasuk hal-hal yang baru untuk membalikkan yang dari bawah menjadi atas, kan termasuk hal yang benar. Biasanya proses inilah yang sulit. Termasuk dari sajian tadi kita membuat kesepakatan, ya kan? Kita membuat satu kesepakatan. Kemudian kalau kesepakatan sudah terbentuk ini yang harus dijaga itu Konsistensi. betul. Ada konsekuensinya Pak dari kesepakatan. Konsisten kita terhadap kesepakatan itu. Konsekuensinya juga harus ada. Konsekuensi itu bagi yang melanggar tadi Ya, kan, ya, betul. ya, betul. Nanti kembali ke diri masing-masing. Ya, betul. Ya, nah itu tadi yang sampai ke Pak Andan tadi. Jangan sampai kita ini sudah, iya, kembali ke kita sendiri. Makan, nggak boleh berdiri. Ya ini malah bapak saja makan sambil berdiri, kami minumnya sambil berdiri. Bagaimana? Nah, seperti itu. Jangan sampai
Makanya nanti kalau praktek itu tidak keseluruhan yang disampaikan Ibu Yati kemarin, Iya. step by step. Nah, jadi untuk ini, ayo apa target kita? Ayo kesepakatannya. Misalnya kalau dari guru itu sebenarnya perlu juga, ya seperti yang sampaikan Ibu, perlu. Nah, kan kalau saya tadi kembali ke manajer ini ya. Dari 5 tadi, Iya, iya. yang terakhir kan manajer itu. Jadi manajer ini selalu kan jalan keluar, Iya, jalan kan seperti itu kan. Nah, untuk mendapatkan jalan keluar itu perlu adanya keterbukaan terhadap satu masalah. Masalahnya apa sih kok sampai seperti ini? Kalau dia tidak terbuka, kan sudah buka di situ, nggak berjalan. Nah, sudah ketemu keterbukaan, itu persiapan. Ini ada semacam solusi, siap nggak? Nah, kan seperti itu. Kalau solusinya Berarti seperti ini, kamu nanti siap. Bapak di sini sebagai manajer. Tugas kamu salah satunya adalah manajer. Tapi kami mau lakukan itu kayaknya masih belum siap. Artinya saya sendiri juga Kita tutup waktu dulu ya Pak. boleh Kita silakan. tutup dulu ya Pak. Nanti Bapak lanjut. Karena nanti masuk di rekamannya Pak. Oh ya silakan. Nanti bisa Ah, coba. terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk modul 1.4 ini. Terima kasih juga atas masukannya. Mudah-mudahan kita bersama-sama melakukannya dan bersama-sama untuk menerapkan untuk kebaikan di sekolah kita dan kebaikan untuk anak-anak. Terima kasih. Marilah kita menutup kegiatan ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.